Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita merenungkan firman Tuhan untuk hari ini. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini dari Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Allah memenuhi segala keperluanmu. Khawatir adalah kebiasaan buruk yang sering kita sahabati. Ia bukan saja persoalan kejiwaan, tetapi soal melorotnya iman, yang ketika dipelihara, iblis dapat leluasa bekerja di dalamnya. Kekhawatiran atau kecemasan dapat didefinisikan sebagai suatu perasaan subjektif berupa ketegangan, keprihatinan, cemas, kebuntuan berpikir, isyarat perasaan, isyarat keyakinan, dan isyarat psikologi. Kita dapat belajar dari beberapa kisah di Alkitab tentang kekhawatiran. Perhitungan ilmu, sains, dan hasil olah intelektual adalah penting bagi sebuah hal yang kita sedang pikirkan. Namun kita harus mengizinkan Roh Allah leluasa bekerja untuk memimpin kita mengalami damai dan kekuatan dari Allah. Sebenarnya rasa khawatir telah ada di sepanjang sejarah hidup manusia, hadir dengan berbagai bentuk terlebih dalam keadaan kita sekarang ini. Kekhawatiran itu sangat dekat dengan kita. Dan kekhawatiran itu bukan saja hanya persoalan psikologis bagi seseorang, tetapi persoalan iman. Bila tidak dikendalikan, iblis bisa leluasa merongrong kehidupan orang yang mengalaminya. Untuk mengatasi hal ini, maka sangat penting bagi kita adalah pengenalan akan Allah. Iman kita harus benar-benar bertumbuh dan mengalami pengenalan akan Allah setiap hari. Sebab Allah yang menciptakan kita, Dia juga memelihara kehidupan kita, memenuhi segala yang kita perlukan. Jika Allah yang kita sembah adalah pemelihara kehidupan kita, layakkah kekhawatiran menguasai hati kita? Kita percaya bahwa Allah akan selalu memenuhi berbagai kebutuhan kita. Apapun yang kita butuhkan di bumi ini, Dia akan selalu sediakan, sekalipun itu adalah keberanian untuk menghadapi maut seperti yang Paulus alami. Akan tetapi kita harus mengingat perbedaan antara keinginan dengan kebutuhan. Sebagian besar orang ingin merasa enak dan menghindari ketidaknyamanan, atau selalu ingin berada di zona aman dan nyaman. Kita mungkin tidak mendapatkan semua yang kita inginkan, tetapi kita percaya bahwa Allah selalu memenuhi setiap apa yang kita butuhkan. Bahkan Allah lebih mengetahui apa yang terbaik dan yang kita butuhkan di dalam perjalanan kehidupan ini. Kita menyatakan pengakuan iman percaya kita pada pasal pertama, "Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi," yang artinya bahwa Allah yang menciptakan bumi dan segala isinya termasuk kita adalah ciptaan Allah, di mana Allah telah menyediakan segala kebutuhan kehidupan kita di dunia ini. Kebutuhan tidak sama dengan keinginan, sebab keinginan satu orang tidak akan dapat dipuaskan oleh dunia ini, tetapi Allah dapat memenuhi segala kebutuhan makhluk hidup di dunia ini. Demikianlah Allah memelihara kehidupan kita dengan memenuhi kebutuhan hidup kita, sehingga kekhawatiran akan hidup ini menjadi tidak menguasai hati kita, tetapi menyerahkan hidup sepenuhnya kepada pemeliharaan Tuhan. Atas dasar inilah kita selalu terbuka dalam memberikan dari apa yang ada pada kita, sebab kita telah menerima yang terbaik dari Tuhan dan kita percaya akan pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kita. Demikianlah yang dilakukan oleh jemaat Filipi, yang memberikan dan memikirkan kebutuhan Rasul Paulus. Mereka memberikan bukan dari kelimpahan mereka, tetapi mereka memberikan dengan sukacita karena mereka percaya akan pemeliharaan Allah. Mereka percaya bahwa Allah memenuhi segala kebutuhan hidup mereka.
Paulus yang menerima pemberian itu mengucap syukur kepada Allah dan berdoa memohon kepada Allah agar Allah memenuhi kehidupan kebutuhan hidup jemaat Tuhan yang ada di Filipi. Paulus tidak hanya menerima pemberian jemaat, tetapi dia bersyukur dan memohon kepada Allah. Sahabat yang baik hati, dengan memberi atau dengan berbagi, kita dapat semakin jauh dari rasa khawatir. Apabila dasar pemberian kita itu adalah karena kita percaya apa yang kita terima adalah berasal dari Allah, dan kita percaya akan pemeliharaan Allah atas kehidupan kita. Pada saat kita berbagi, pada saat itu pula kita sedang terobati. Pada saat kita menguatkan orang lain, pada saat itu pula kita dikuatkan. Kita akan dimampukan melihat bahwa ada banyak orang yang lebih membutuhkan, yang lebih sulit dari diri kita. Keberadaan kita juga dipakai Allah untuk memenuhi kebutuhan sesama kita, sebab kebutuhan kita juga diberikan oleh Allah melalui orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari kita saling berbagi, karena demikianlah cara Allah memelihara dan memenuhi segala kebutuhan kita. Sahabatku, percayalah kepada Tuhan yang memelihara dan mencukupkan segala kebutuhan kita. Dengan demikian, kita akan memiliki keikhlasan dalam berbagi kepada sesama kita dan jauh dari rasa khawatir. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menguatkan hati kami bahwa Engkaulah yang memenuhi segala yang kami perlukan di dalam kehidupan kami, sebab semua tersedia di hadapan-Mu ya Allah, dan semua yang berasal daripada Allah adalah yang terbaik bagi kami. Biarlah kami boleh menjalani hidup kami dengan tetap mempercayakan, menyerahkan perjalanan hidup kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.